Di sepanjang semester 1 2025 masih banyak ketidakpastian global yang menghampiri pasar keuangan tanah air. Seperti apa evaluasi Anda terkait dengan pasar keuangan tanah air? Seberapa resilient pasar keuangan tanah air kita? Ya, pasar uang kita banyak tantangan sih tahun ini ya. Apalagi seperti saya bilang tadi kan dana asing keluar ya di pasar modal. Terus juga performa dari perusahaan-perusahaan itu banyak yang di bawah ekspektasi juga gitu. Jadi memang secara performa menurun, kemudian tekanan juga dari luar yang membuat indeks kita kan sekarang secara historis itu valuasinya menjadi lebih murah kan. Ya kan, tapi itu memang tantangan yang harus kita hadapi. Nah, pertanyaannya sekarang memang investor asing ini akan kembali ke Indonesianya kapan? Gitu kan? Selama ini kan cukup cepat ya untuk kembali ya. Itu aja sih sebetulnya yang menjadi concern kita gitu. Oke, kalau valuasinya sudah murah saat ini, apakah ini artinya lebih menarik pasar saham Indonesia dibandingkan dengan mungkin pasar emerging markets lainnya? Emerging market lain sebetulnya juga turun juga kan. Turun juga ya. Nah, sebetulnya yang menjadi positif itu kalau misalnya di saat market kita turun, performa dari perusahaan-perusahaan itu menaik gitu kan. Ya, zaman COVID itu kan banyak kan perusahaan-perusahaan yang tidak terkena naik tuh jadi lihat wah itu indeks harga saham gabungannya turun, tapi performanya bagus, itu kan menjadi hal yang berlawanan kan. Tapi kalau saat ini memang banyak sekali perusahaan-perusahaan termasuk perusahaan besar juga yang agak menurun juga kinerjanya. Dan yang sering banyak orang concern kan sebenarnya daya beli masyarakat ya, khususnya yang menengah ke bawah itu kan agak turun sekarang ya. Jadi itu membuat juga daya belinya menjadi tantangan lah ke depannya. Artinya tantangan terkait dengan daya beli, kemudian ekonomi tanah air yang masih melemah ke depannya, ini masih akan menjadi concern ya Pak bagi pelaku pasar atau investor. Karena sejumlah lembaga internasional saja sudah memangkas proyeksi ekonomi global, bahkan Indonesia tidak sampai 5% Pak di tahun 2025 ini. Kemungkinan sih di bawah 5% sih ya, besar ya. Karena semester 2 ini kan kemungkinan lebih rendah pertumbuhannya dibandingkan semester 1 kan. Dari pemerintah sendiri kan sekarang range bawahnya udah 4,6% kan GDP-nya. Yang kita mungkin sih berpikir setuju juga ya, kemungkinan sih bagian bawahnya ya dari target itu ya yang bisa tercapai gitu. Oke, kalau misalkan tidak sampai 5%, dampaknya bagi investasi yang juga risiko tinggi seperti saham seperti apa Pak? Apakah justru mungkin pelaku pasar lebih cenderung ke portofolio lain seperti dengan obligasi atau seperti apa? Ya orang melihatnya kan sebenarnya antisipasi kan. Antisipasi dalam arti kan kalau saham itu kan future ya. Future-nya bakal kemana kan. Kalau misalnya terlihat future-nya growth-nya akan turun, berarti kan mereka kan langsung evaluasi kembali kan portfolionya gitu. Berarti wah saham ini berarti kan sekarang tahun depan bakalan berapa gitu kan. Itu dengan sendirinya kan akan berpengaruh. Obligasi juga sama, kecenderungannya seperti apa kan. Suku bunga akan naik apa turun gitu. Kalau misalnya kecenderungannya yield-nya akan turun ya, itu berarti kan orang banyak yang kembali ke obligasi gitu ya. Dan apalagi sekarang kan ada alternatif lagi ya seperti Bitcoin dan lain-lain kan yang harganya all time high juga, emas juga all time high gitu kan. Jadi pesaingnya semakin banyak gitu kan. Oke, tapi Pak Surya kalau melihat dari segi data sebetulnya kan sudah mulai banyak ya Pak net buy di pasar SBN. Apakah ini juga mencerminkan kepercayaan investor sudah mulai kembali pulih? Ya kelihatannya sih kalau di SBN ya yield-nya udah mulai turun kan sekarang kan udah di 6,566 gitu ya. Jadi memang udah kecenderungannya membaik, berarti kan minatnya sudah mulai ada lah di situ kan. Nah, dan biasanya itu kecenderungan dari kenaikan dari SBN itu juga biasanya setelah itu larinya kan ke saham kan. Secara historis seperti itu ya. Mudah-mudahan kan seperti itu yang terjadi gitu. Tapi kalau Anda lihat performa IHSG sendiri seperti apa? Karena saat ini saja bahkan sudah menguat 7 hari beruntun. Ya, tapi asingnya kan keluar kan. Ini artinya seperti apa sih Pak? Jadi lokal kan berarti kan penguatan ini kan terjadi kan bukan gara-gara asingnya masuk kan. Tapi lokalnya yang beli yang melihat mungkin valuasi kan udah terlalu murah mungkin ya dianggap secara historis kan. Kita kan indeks sempat 7.800 sampai 7.900 kan waktu tertingginya kan. Sekarang kan bergerak kan di 7.000, kadang-kadang di bawah 7.000 gitu kan, bolak-balik di situ gitu. Dengan kondisi trading value-nya juga agak turun kan dibandingkan tahun lalu kan. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang mungkin perlu ada concern juga dari pemerintah untuk bagaimana untuk meningkatkan minat terhadap investor terhadap pasar kita kan sebetulnya kan. Ada beberapa hal sih yang cukup menarik sebetulnya kayak MSCI kemarin kan. Mereka mengeluarkan pengumuman kan yang mengenai UMA yang sempat menjadi concern dari pelaku pasar kan UMA terlalu sering kan. Sedangkan MSCI ingin memasukkan UMA sebagai pertimbangan kan. Jadi itu juga kemarin kan udah diklarifikasi lah, sekarang tidak menjadi concern lagi gitu kan. Ya harapannya dengan hal-hal seperti itu kan berarti banyak saham
yang kembali menarik untuk masuk MSCI kan. Harapannya kan dengan masuk MSCI kan saham-saham kita kan akan semakin menarik gitu kan terhadap pada investor gitu. Kalau secara sektoral Pak, mungkin sektor yang bisa jadi penopang apa? Karena kalau kita lihat sendiri sektor finansial yang selama ini menjadi katalis yang cukup kuat ataupun bobot terbesar, saat ini kan juga performanya kurang menggembirakan. Ya, mestinya sih konsumer harusnya ya, dengan kalau ngelihat dari program dari Pak Presiden kan, harusnya konsumer. Tapi memang sampai saat ini kan belum terlalu terlihat ya perkembangan konsumer ini ya. Apalagi ada banyak kasus juga sekarang kan. Yang terkait dengan konsumer juga sebetulnya kan kayak beras kemarin oplosan lah, terus kemudian yang lain-lain juga gitu, itu yang membuat orang juga concern juga. Ini sebetulnya kan industri yang harusnya menarik ini kenapa jadi banyak kasus juga gitu kan. Selain sektor consumer apa Pak yang juga cukup menarik? Kalau misalkan sektor consumer kan ini juga ada tantangan dari segi daya beli, kemudian tadi ada beberapa kasus-kasus. Tapi kalau sektor lain Pak, mungkin sektor energi yang berkaitan dengan komoditas? Energi sebetulnya sih menarik ya, terutama kan yang isinya bagus dianggapnya kan oleh asing kan, karena asing kan akan tetap masuk kan. Energi terbarukan seperti itu kan. Dan beberapa komoditas juga seperti emas atau copper gitu kan itu juga menarik kan. Ya, mungkin tapi kalau terhadap komoditas seperti oil gitu mungkin kan kecenderungannya kan sekarang agak melemah kembali kan. Perang udah mulai mereda gitu kan, dan lain-lain lah gitu kan. Itu membuat ya kita harus melihat juga komoditas seperti apa sebenarnya kan yang cukup menarik saat ini. Kalau batu bara ini apakah masih menjadi pertimbangan kembali Pak? Karena kan dari segi pemerintahan Trump sendiri juga sekarang lebih cenderung ke fosil daripada energi terbarukan. Kemudian ada permintaan-permintaan juga dari China, India. Ini seperti apa Pak? Batu bara sih menarik ya, karena memang Amerika sekarang itu kan nggak pro ESG juga kan kelihatannya kan. Batu bara itu kan problemnya kan kalau di Indonesia itu perusahaan-perusahaan kan asing kan nggak boleh masuk kan. Jadi banyak fund asing itu yang masukkan batu bara blacklist gitu kan. Tidak boleh karena nggak isi ESG gitu kan. Tapi performanya kan sebetulnya kan bagus kan. Jadi banyak sekali performanya bagus, dividennya tinggi, dividen yieldnya juga bisa 10% gitu. Karena itu tadi kan valuasinya rendah kan. Valuasi kadang-kadang cuma 5 kali PI, 3 kali PI itu kan sebenarnya nggak masuk akal juga ya. Ya berarti kan return dalam 5 tahun, 3 tahun udah senilai perusahaannya kan. Sehingga dividennya sangat menarik. Jadi banyak sekali perusahaan batu bara yang dividennya yieldnya tinggi sekali gitu. Yang menarik juga buat investasi jangka panjang gitu. Oke. Kalau saham-saham yang berkaitan dengan emas, apakah ini juga cukup menarik Pak? Apakah juga ini sejalan dengan inline harga pergerakan komoditas emas global? Emas sentimennya walaupun sebetulnya kalau saya lihat kan perusahaan-perusahaan ini kan performanya beda-beda juga kan. Ada yang mining benar, ada yang trading gitu kan, ada yang belum jadi gitu kan. Tapi semua sentimennya kan positif kan. Jadi walaupun belum menghasilkan sebetulnya belum menghasilkan profit yang cukup, tapi saham-saham juga ikut naik gitu kan sentimennya lagi bagus gitu. Ya selama sentimen ininya masih masih positif, tentu saja harga saham juga tetap akan bergerak positif gitu. Kalau terkait dengan sektor teknologi Pak, ini kan juga cukup berkorelasi dengan era suku bunga yang diekspektasikan akan rendah di tahun ini seperti apa? Ya, teknologi sangat sensitif terhadap suku bunga ya. Kalau suku bunganya tinggi, mereka biasanya kan yang tertekan ya. Nah kita lihat lagi seperti yang kita bahas tadi gitu, penurunan suku bunga ini apakah akan terjadi secara agresif apa enggak gitu. Kalau misalnya tertunda-tunda ya tentu saja kurang positif juga ya buat teknologi gitu.